yang menarik di sebuah tempat penjualan hewan kurban di Bantul, Yogyakarta. Di sela-sela kandang kambing, terdapat perempuan-perempuan cantik yang sedang bertugas melayani para pembeli dan lincah memberi makan kambing. Ya, meski Hari Raya Idul Adha masih sebulan lagi, namun kehadiran para tenaga pemasar perempuan atau lebih dikenal sebagai Sales Promotion Girl ini seolah menjadi magnet bagi para pembeli. Para SPG yang merupakan mahasiswi ini dibekali dengan kemampuan public speaking dan marketing yang baik hingga mampu meyakini para pembeli. Karena unik ya, belum ada sebelumnya, jadi tertarik banget. Karena kalau jualan yang lain-lain itu kan udah banyak gitu. Jadi kalau jualan kambing itu jadi lebih menantang juga gitu. Target pasarnya juga kan baru buat kita. Di tempat penjualan hewan kurban ini, pembeli juga bisa menitipkan kambing yang sudah dibelinya untuk dirawat dan dikirimkan ke alamat pembeli sehari menjelang Hari Raya Idul Adha tanpa biaya tambahan. Menambah sekali ya, karena mbak-mbaknya memang ramah, kemudian cantik-cantik. Itu juga ada ini tersendiri, ada daya tariknya sendiri ya. Beda dengan misalnya orang-orang biasa yang menanggapi, mungkin di sana ada yang cantik-cantik pasti ada. Itu sudah laku 125, ini baru 2 hari, nggak tahu ini besok sampai ini. Tapi target saya mungkin tahun sekarang itu bisa sekitar 700-an ekor lah. Itu tidak terlalu tinggi, tapi 700 ekor insya Allah bisa saya jual. Tertarik dengan pelayanan Sales Promotion Girl untuk mendapatkan hewan kurban Anda tahun ini? Anda bisa datang ke tempat penjualan hewan kurban di Dusun Godean, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, Presiden Donald Trump menghadiri agenda kedua Gulf Cooperation Council di Arab Saudi untuk membahas soal krisis kemanusiaan di Gaza. Dan untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis iNews, Aya Nufus di Riyadh, Arab Saudi. Ya, Aya, apa poin penting pertemuan antara Presiden AS dengan pemimpin Arab di Saudi? Silakan, Aya. Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Hari ini menjadi hari terakhir lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Arab Saudi, yang mana pada pukul 1 siang waktu Riyadh, Arab Saudi, Trump ini baru saja menyelesaikan KTT Gulf US Summit di Riyadh, Arab Saudi, yang mana Arab Saudi memang menjadi tuan rumahnya. Dan di dalam KTT tersebut ini menjadi hari kedua dalam kunjungannya, dan ini merupakan KTT di mana Trump bertemu dengan seluruh pemimpin negara-negara Teluk untuk membahas terkait dengan isu-isu di kawasan Teluk. Salah satunya adalah isu kemanusiaan di Gaza. Dan sebelum tadi Trump menyampaikan pidatonya, pemimpin-pemimpin negara Teluk juga terlebih dahulu menyampaikan speech-nya, dan sepertinya negara-negara Teluk ini memiliki satu suara dalam menyoroti isu kemanusiaan di Gaza dan menyoroti pentingnya terkait dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dan juga masyarakat di Palestina. Dan dalam responnya Trump menyebutkan bahwa dirinya berbagi harapan untuk masa depan dan juga keamanan serta martabat dari rakyat Palestina. Namun secara eksplisit Trump juga menyampaikan kritiknya terhadap pemimpin Gaza, di mana dia mengatakan bahwa dirinya menuduh menghambat kemajuan dengan menyerang warga sipil, dan kritikan ini diberikan kepada pemimpin Gaza. Dan juga Trump memberikan apresiasi atas peran konstruktif dari negara-negara Teluk yang sudah membantu dalam upaya mengakhiri konflik ini, dan juga memberikan apresiasi atas kontribusi GCC dalam pembebasan sandera warga negara Israel Amerika yang bernama Edan Alexander. Dan juga di akhir speech-nya terkait dengan respon Gaza ini, poin yang terakhir ini dan juga pemirsa adalah dirinya menyerukan pembebasan semua sandera dari semua kewarganegaraan. Dan memang sepertinya dalam KTT
negara Teluk dan juga Amerika Serikat ini mereka satu suara dalam menyuarakan dan juga menyoroti isu kemanusiaan di Gaza. Namun memang tidak dijelaskan secara detail begitu ya, apakah memang ini akan menjadi penjelasan bahwa memang Trump mendukung kemerdekaan Palestina. Dan selain isu kemanusiaan di Gaza, Trump dan juga para pemimpin dari negara Teluk ini membahas sejumlah hal dari sektor perekonomian di negara-negara Teluk dan juga Timur Tengah, dan juga kerjasama pertahanan. Dan juga Trump sebelum bertemu dengan para pemimpin negara-negara Teluk ini sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Syria begitu ya, yang membahas terkait dengan rencana Trump memberhentikan sanksi yang sudah diterapkan sejak tahun 2011. Namun ada hal lain juga yang cukup menyita perhatian, yakni bagaimana Trump menyatakan keinginannya untuk membuat kesepakatan dengan Iran dengan berbagai syarat. Yang pertama adalah Iran harus berhenti untuk mendukung terorisme, kemudian juga menghentikan perang proksi, menghentikan pengembangan senjata nuklir secara permanen, dan juga dapat diverifikasi. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikannya dalam agenda di hari pertama di dalam Saudi US Investment Forum 2025 yang mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Dan ini juga satu suara dengan apa yang disampaikan ya pada saat KTT di siang tadi waktu Riyadh. Dan setelah kunjungannya ke Arab Saudi, Reni dan juga pemirsa, Trump langsung bertolak ke Qatar dan kemudian ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan lawatannya di negara-negara Timur Tengah. Sementara demikian, Reni. Baik, terima kasih Ayah yang melaporkan dari Riyadh, Arab Saudi. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, fans Garuda wajib siap-siap perang tiket nonton pertandingan Indonesia versus China di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pembelian tiket secara online mulai dibuka pada Kamis besok di jam 10 pagi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ainews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id. Cuplikan tayangan berita Ainews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_ainews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Supporter timnas Indonesia sudah bisa membeli tiket dalam laga Indonesia melawan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket tersebut rencananya mulai dibuka pada Kamis besok yang dimulai pada jam 10 pagi. Supaya tidak kehabisan, maka fans Garuda harus siap-siap war tiket melalui aplikasi resmi yang telah disediakan oleh PSSI lewat akun Garuda ID. Puluhan ribu tiket telah disiapkan untuk yang disesuaikan dengan kategorinya. Untuk harga termurah tiket tersebut dibanderol Rp300.000 untuk tribun atas. Sementara untuk tiket termahal untuk kelas premium atau VVIP dijual seharga Rp1.750.000. Ya, duel timnas Indonesia versus China ini merupakan matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Sebagai catatan, PSSI dan timnas Indonesia disanksi FIFA jelang laga ini. Salah satu bentuknya adalah pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15%.